kon borong. Es tehmu cik akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Dadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasane mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah napa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat ngono lho. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Pertama kali gue nonton video ini tuh gue cuma berasa kayak hati gue tuh nyes banget gitu. Walaupun gue bukan bapaknya gitu ya, gue bukan yang dikatain, gue bukan yang dibilang seperti itu, tapi nyes banget gue. Terus lebih herannya lagi pas gue ngelihat orang-orang di situ semua sebelahnya tertawa terbahak-bahak sampai girang banget gitu loh. Kok bisa? Walaupun ada yang bilang katanya ya memang kayak gitu orangnya, itu kan bercandaan, memang seperti itu. Ya mungkin aja memang benar style seperti itu. Cuman kan memang gue tidak tahu sebelumnya. Gue tidak mengetahui apapun soal si Gus ini gitu ya. Gue baru tahu semenjak kejadian ini gitu. Iya sama aja, gue juga memang suka bercandaan kalau misalnya kayak gue ketemu sama teman-teman gue yang memang tahu gue dan gue juga tahu dia seperti apa, gue juga suka ngomong gitu, goblok lu gitu, bego lu gitu kan. Tapi kita tuh bener-bener nggak tersinggung sama sekali karena kita sama-sama kayak begitu gitu loh. Tapi menurut gue kalau misalnya itu sudah dibahas di publik gitu ya, dan ini kondisinya, situasinya di saat seorang bapak-bapak pengen menawarkan minumannya biar diborong karena di situ banyak orang, tapi malah dikatakan goblok. Itu kan gimana? Dari situ aja kan kita udah harusnya tahu. Benar nggak sih sebagai seseorang yang harusnya intelek gitu ya, pandai, harusnya sudah tahu bahwa Bapak Sun Haji itu nggak goblok gitu. Karena beliau mau jualan, biar dagangannya laku, makanya dia di situ. Nah di situ buat apa? Ya jualan. Ya kan Bapak Sun Haji di situ kagak lagi fashion show, Pak. Kan jadi ketahuan dong mana yang goblok, mana yang enggak harusnya. Cuman ya mungkin terkadang kalau orang udah merasa di suatu posisi nyaman tertentu, mereka suka lupa membedakan di mana yang harusnya bisa dikatakan sebagai bercanda sama di mana yang bisa dianggap sebagai mengolok-olok. Kalau misalnya lagi membahas sesuatu secara luas gitu ya, terus tiba-tiba bilang, lah ya berarti kan orang kalau kayak gitu ya goblok tuh orang gitu. Nah kayak gitu bisa dijadiin lelucon gitu. Tapi kan ini orangnya di depan lu gitu loh. Dikatain begitu. Udah deh, gue gak ngerti. Udah deh, gak tau lah, gue pusing lah. Ntar gue udah ngomong apa gitu. Terus ntar video gue di take down lagi. Tapi di sini gue juga mau bilang thank you buat teman-teman yang kemarin ada di live gue yang udah langsung gercep dan mention akun yang udah ketemu sama bapak tersebut. Kemarin gue di-share akun ini, akun Sayap Hati. Dan dari Sayap Hati gue di-direct ke Budi dari Sandal Jepitan Bareng. Dan dari info yang gue dengar, kalau pagi ini Budi sedang menuju ke rumah Pak Sun Haji. Dan bahkan Budi sendiri pun menawarkan ke gue kalau misalnya gue mau atau berminat video call langsung dengan Bapak Sun Haji. Tapi mohon maaf, gue harus menolak dikarenakan gue tidak berniat untuk mengontenkan apapun perihal ini. Karena gue sebetulnya hanya membutuhkan sesuatu dari Pak Sun Haji. Dan gue bilang, gue hanya berharap bapaknya sehat terus karena gue yakin setelah hal ini nih pasti banyak banget pihak-pihak yang pengen bertemu dengan Pak Sun Haji. Jadi gue takutnya bapaknya sakit dan capek gitu ya. Jadi lebih baik ya udah gue nggak perlu video callan juga. Gue hanya butuh sesuatu dan hal tersebut lagi diusahakan oleh Budi. Jadi gue juga terima kasih buat kalian semua. Pokoknya intinya sehat selalu dan salam bahagia. Thank you. Sampeyan melon joget ya mas.
Kerennya di satu sisi ada seorang biduan yang rela borong jualan seorang bapak-bapak supaya bisa joget bareng. Tapi di satu sisi ada seorang pemuka agama yang dengan gagahnya malah menghina dan mengolok-olok seorang penjual es teh di tengah-tengah kerumunan banyak orang gitu teman-teman. Dan di sini yang aku gak bisa pikir adalah bagaimana jika itu terjadi kepada orang tua kita. Apa yang teman-teman rasakan? Basically aku adalah seorang pedagang dan aku gak bakal bisa bayangin bagaimana jika itu terjadi pada orang tuaku. Karena perjuangan seorang ayah untuk menghidupi anak-anaknya itu adalah bukan suatu hal yang main-main dan bukan suatu hal yang cocok untuk dibuat bercandaan. Dan dari kisah ini teman-teman, kita bisa ambil banyak sekali bro. Yang bagaimana dengan waktu yang sangat singkat banyak sekali teman-teman konten kreator yang membahas ini, yang memviralkan ini. Dan di satu sisi juga banyak muhsin yang akhirnya berempati untuk memberikan sumbangan kepada beliau. Bahkan sampai ada yang memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anaknya. Dan dari sini teman-teman kita bisa ambil hikmah bahwa ketika kita tidak menjaga lisan kita, maka itu akan menjadi bumerang buat diri kita sendiri. So harapan kedepannya untuk diri sendiri dan buat teman-teman semuanya, semoga kita kedepannya bisa saling menjaga lisan kita. Karena barang siapa yang menjaga lisannya, maka dia sudah menjaga agamanya. Barakallahu fiik.